Shalom dan salam sejahtera. Bacaan renungan harian diambil dari buku Agar Kita Tidak Lupa. 20 April 2026 Isnin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu sekali lagi pada pagi hari ini. Mengundang agar Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Memimpin kami agar kami dapat mengerti dan dapat mempelajari renungan yang sudah pun tersedia untuk kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Pajak bacaan, asas untuk kerjasama bagian ketiga. Ayat inti, setiap orang membantu jirannya dan berkata kepada saudaranya, kuatkanlah hatimu. Yesaya pasal 41 ayat 6. Menafsir semula doktrin pintu tertutup dan keruntuhan Babel telah meletakkan asas bagi golongan Sabbatarian untuk bekerja sama dengan mereka yang mempunyai pandangan teologi yang berbeza. Tetapi atas prinsip apakah kerjasama ini dibina? Sekali lagi, Kesatuan Women's Christian Temperance Union yang menyokong kesucian hari Ahad memberikan kita contoh yang baik. Ellen White menulis, cahaya telah diberikan kepada saya bahwa kita tidak seharusnya menjauhkan diri daripada mereka. Tetapi selagi tiada pengorbanan prinsip dari pihak kita, kita harus bersatu dengan mereka sejauh yang mungkin dalam usaha untuk reformasi kesederhanaan. Telah diperlihatkan kepada saya bahwa kita tidak seharusnya menjauhkan diri daripada pengerja-pengerja WCTU. Dengan bersatu bersama dalam memperjuangkan pantang larangan sepenuhnya, kita tidak mengubah pendirian kita mengenai pemeliharaan hari ke-7. Dan kita dapat menunjukkan penghargaan terhadap pendirian mereka mengenai isu kesederhanaan. Dengan membuka pintu dan mengajak mereka untuk bersatu dengan kita dalam soal kesederhanaan, kita memperoleh bantuan mereka dalam hal kesederhanaan, dan dengan bersatu dengan mereka, mereka akan mendengar kebenaran-kebenaran baru yang Roh Kudus sedang tunggu untuk tanamkan dalam hati. Semangat damai yang sama itulah yang mendorong Ellen White untuk menyarankan agar para pendeta Adventist berkenalan dengan pendeta-pendeta lain di daerah mereka. Memberitahu mereka bahwa orang Adventist adalah pembaharu, bukan orang yang fanatik. Nasihat beliau adalah untuk menumpukan perhatian kepada persamaan yang dikongsikan oleh Adventist dengan yang lain dan menyampaikan kebenaran sebagaimana dalam Yesus daripada mengkritik gereja-gereja lain. Dengan menggunakan pendekatan sedemikian, para pendeta Adventist dapat mendekati para pendeta dari denominasi yang lain. Kita perlu berhati-hati agar tidak sewenang-wenangnya melabelkan orang lain sebagai Babel hanya karena mereka tidak berkongsi pandangan yang sama dengan kita. Sejarah Adventist memberikan pengajaran penting dalam hal ini. Penafsiran semula mengenai Babel pada tahun 1850-an telah menyediakan asas yang penting bagi penglibatan Adventist dalam dunia yang tidak akan berakhir begitu sahaja. Inilah hasil daripada perkembangan pemahaman James White mengenai keruntuhan Babel dalam 2 peringkat pada tahun 1859. Kita perlu belajar untuk hidup dalam ketegangan bekerja dengan mereka yang berbeza dengan kita, sambil tetap memelihara dan memperlihatkan kebenaran-kebenaran indah dan alkitabiah yang telah membentuk identitas kita sebagai umat. Satu-satunya alternatif adalah pengasingan Adventist. Tuhan, tolonglah kami untuk mempelajari prinsip-prinsip dan keperluan kerjasama ketika kami berusaha untuk mengubah dunia kami.
Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.